Prodi D3 Farmasi, mahasiswa Stikes Bakti Pertiwi Lumuraya Palopo. Saya akan membahas video yang membahas tentang soal-soal ujian final kimia farmasi 2 yang dibawakan oleh dosen pengampu Budian Furkani Hamdan. Langsung saja, soal yang pertama yaitu apakah perbedaan larutan HCl dalam benzena tidak dapat menghantarkan arus listrik, tetapi larutan HCl dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Opsi pertamanya yaitu pengantar media HCl, kedua berbeda massa bobot air dan benzena sehingga terjadi perbedaan dalam aliran listrik. Kemudian B, HCl dalam benzena tidak dapat menghantarkan arus listrik karena HCl tidak terionisasi sehingga tidak terdapat ion-ion bergerak bebas yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan arus listrik karena HCl terionisasi sempurna dalam air. Kemudian yang C, konsentrasi media air dan benzena terionisasi pada HCl membentuk zat yang terintegrasikan sehingga aliran listrik dipengaruhi oleh tekanan wadah. Dan D, semua jawaban benar. Nah, jawabannya di sini yaitu adalah bagian B. HCl bagian B itu HCl dalam benzena tidak dapat menghantarkan arus listrik karena HCl tidak dapat terionisasi sehingga tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas yang dapat menghantarkan listrik. Nah, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan arus listrik karena HCl terionisasi sempurna di dalam air. Hal ini terjadi karena HCl merupakan senyawa polar dan senyawa polar dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Nah, sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas lalu menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan benzena sendiri merupakan pelarut non-polar sehingga ion-ion dalam HCl itu sukar bergerak yang mengakibatkan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk soal kedua yaitu konsentrasi dapat dinyatakan dalam berbagai cara kecuali A, persen volume, B, persen massa, C, persen kadar, dan D, molaritas. Jawabannya itu C, persen kadar. Konsentrasi dapat dinyatakan dalam persen volume, menyatakan jumlah volume liter. Zat terlarut dalam 100 liter larutan. Nah, dalam persen massa menyatakan jumlah massa gram, yaitu zat terlarut dalam 100 gram larutan, dan molaritas memungkinkan berapa banyak mol zat terlarut dalam 1 liter zat pelarut. Nah, persen kadar tidak dipilih karena konsentrasi itu sama dengan kadar. Oke, lanjut soal ketiga yaitu syarat-syarat larutan baku primer di bawah ini kecuali opsi yang pertama itu zat tidak mudah larut dalam pelarut yang dipilih. B, zat harus mudah diperoleh dan dapat disimpan dalam keadaan murni. C, berat zat tidak berubah berat penyimpanan di udara. Dan D, reaksi yang berlangsung dengan reaksi harus bersifat stoichiometry. Jawabannya yaitu bagian A, zat tidak mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Syarat larutan baku primer yang mudah diperoleh dalam bentuk murni, mudah dikeringkan, stabil, memiliki massa molar yang besar, dan reaksi dengan zat dibakukan harus stoichiometry sehingga dicapai kadar perhitungan. Nah, lanjut soal yang keempat yaitu di bawah ini zat yang termasuk dapat membuat baku primer kecuali yang pertama asam oksalat, B, asam benzoat, C, boraks, dan D, NaOH. Jawabannya yaitu D, NaOH. Zat yang dapat dibuat sebagai larutan baku primer adalah asam oksalat, boraks, dan asam benzoat. NaOH tidak digunakan sebagai larutan baku primer karena sifatnya yang higroskopis dan mudah menyerap karbon dioksida dari udara. Lanjut soal yang kelima yaitu jika dalam kemasan minuman tertera 5% alkohol, berapa volume alkohol yang tertera dalam 250 ml minuman tersebut? Nah, perhitungannya itu gampang sekali ya.
yaitu 250 mil kita kali dengan 5%. Jadi jawabannya yaitu 12,5 mil. Lanjut soal yang ke-6 yaitu berapa volume larutan jika banyak 20 mil alkohol dilarutkan dalam 100 mil air. Nah, perhitungannya yaitu volume alkohol itu sama dengan 20 mil. Nah, volume airnya sendiri 100 mil. Volume larutan yaitu alkohol ditambah air sama dengan 120 mil. Nah, persen volumenya yaitu volume alkoholnya yaitu 20 dibagi dengan 120 dikali 100%, hasilnya yaitu jawaban dari soal ini yaitu 16,67%. Lanjut soal yang ke-7 yaitu untuk memisahkan suatu cairan yang terdiri dari 2 atau lebih zat dengan rentang titik didih yang jauh beda dapat digunakan metode pemisahan. Yang pertama ekstraksi, kemudian kedua destilasi, yang ketiga destilasi bertingkat, dan yang keempat sublimasi. Jawabannya yaitu C, destilasi bertingkat. Nah, dalam proses destilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yakni kelompok-kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Jawabannya itu C ya, destilasi bertingkat. Nah, kemudian soal yang ke-8 yaitu metode pemisahan dengan pelarut yang sesuai adalah A. filtrasi, B. ekstraksi, C. destilasi, dan D. sublimasi. Jawabannya yaitu B. ekstraksi, di mana kita ketahui bahwa ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Oke, lanjut ke 9 yaitu proses pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion disebut. Kalau proses pelepasan itu jawabannya adalah oksidasi. Oksidasi kan dia itu melepaskan elektron dan diterima oleh reduksi. Reduksi kan proses penambahan. Jadi jawabannya di sini itu adalah oksidasi, yaitu proses pelepasan elektron. Oke, lanjut ke soal nomor 10 yaitu istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atau atom dalam sebuah reaksi kimia itu disebut option yang pertama itu reselensi, kemudian B gugus kimia, C redox, dan D tabel sintetik. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa redox itu merupakan suatu penerimaan elektron dari oksidasi. Nah, di sini kan oksidasi melepaskan elektron, otomatis si redox ini akan menerimanya. Jadi jawabannya di sini itu C, yaitu redox. Lanjut soal nomor 11 yaitu yang tidak termasuk dalam kerja enzim seperti kunci dan anak kunci melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim invertase adalah option yang pertama yaitu enzim memiliki sisi aktivasi tempat melekat substrat. Kemudian bagian B yaitu tekanan darah menentukan penyerapan. Kemudian bagian C yaitu hubungan antara enzim dan substrat terjadi pada sisi aktivasi. Option bagian D yaitu hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan yang lemah. Nah, jawabannya yaitu adalah bagian A, yaitu enzim memiliki sisi aktivasi tempat melekat substrat. Jadi menurut teori Gembo dan anak kunci, enzim memiliki sisi aktivasi yang kosong. Nah, sisi aktivasi tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja ketika substrat menempati sisi aktif enzim. Nah, enzim tersebut itu menjadi kompleks enzim. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 12 yaitu soalnya itu mekanisme metabolik
obat meliputi reaksi biokimia oksidasi, reduksi, dan hidrolisis untuk mengubah obat menjadi metabolit yang lebih polar, bersifat inaktif, kurang atau lebih aktif dari bentuk asalnya. Nah, di sini tuh disebut dengan apa? Nah, yang pertama ada reaksi fase 1. Kemudian bagian B, reaksi fase 2. Bagian C itu substitusi obat. Kemudian bagian D semua benar. Jawabannya di sini yaitu adalah reaksi fase 1. Kenapa? Karena reaksi fase 1 yang meliputi karena reaksi fase 1 itu merupakan reaksi yang meliputi reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis untuk mengubah obat menjadi metabolit yang lebih polar, bersifat inaktif, kurang atau lebih aktif dari bentuk asalnya. Sedangkan reaksi fase 2 atau reaksi yang biasa disebut dengan reaksi sintetik merupakan konjugasi obat atau metabolit hasil reaksi fase 1 dengan substrat endogen seperti asam glukuronat, sulfat, asetat atau asam amino yang menghasilkan senyawa yang bersifat lebih polar. Soal nomor 13 yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme kecuali. Nah, yang pertama itu fungsi hati, kemudian B usia, C faktor genetik, dan D merek obat. Jelas sekali ya, jawabannya di sini adalah merek obat. Kenapa? Karena fungsi dari hati itu yaitu metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat, sehingga efek obat menjadi lebih lemah atau lebih kuat dari yang kita harapkan. Nah, untuk usia pada bayi metabolisme itu lebih cepat. Kemudian faktor genetik atau faktor turunan. Nah, ada orang yang memiliki faktor genetik tertentu yang dapat menimbulkan perbedaan khasiat obat pada si pasien. Adanya pemakaian obat lain secara bersamaan dapat mempercepat metabolisme atau inhibisi enzim. Jadi jawabannya adalah merek obat, karena merek obat sama sekali tidak mempengaruhi metabolisme obat di dalam tubuh. Oke, lanjut soal nomor 14 yaitu reaksi fase 2 konjugasi terpenting adalah konjugasi dengan beberapa senyawa kimia kecuali A. asam glukuronat aktif, B. asam amino atau terutama glisin, kemudian B. sulfat aktif, dan D. amlodipin, obat amlodipin. Jawabannya di sini juga sangat jelas, yaitu amlodipin. Nah, berdasarkan materinya yaitu reaksi fase 2 konjugasi terpenting adalah konjugasi dengan yang pertama sudah termasuk asam glukuronat, kemudian asam glukuronat aktif, kemudian asam amino terutamanya glisin, kemudian sulfat aktif, kemudian asam asetat aktif, sikina adenosilmetionin, serta pembentukan turunan asam merkapura. Nah, soal yang ke-15 yaitu sebuah contoh kasus. Nah, pemberian estradiol bersamaan dengan rifampicin akan menyebabkan kadar estradiol menurun dan efektivitas kontrasepsi oral estradiol menurun. Nah, ini itu disebut dengan apa? Yang pertama, induktor enzim, yang kedua, hambatan metabolis,
metabolisme, C. enzim sederhana, dan D. enzim kompleks. Jawabannya adalah A. Induktor enzim. Nah, pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang metabolismenya sama dapat terjadi gangguan metabolisme yang dapat menurunkan kadar salah satu obat dalam plasma. Nah, sehingga menurunkan efek atau toksisitasnya yang disebut dengan indikator enzim. Selanjutnya soal yang terakhir juga merupakan contoh kasus. Nah, soalnya itu pemberian warfarin bersamaan dengan fenilbutason dapat menyebabkan meningkatnya kadar warfarin dan terjadi pendarahan. Option yang pertama yaitu enzim kompleks, B. hambatan metabolis, C. enzim sederhana, dan D. jawaban semuanya benar. Nah, jawabannya di sini adalah B. hambatan metabolisme. Pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang enzim metabolismenya sama dapat terjadi gangguan metabolisme yang dapat menaikkan kadar salah satu obat dalam plasma. Nah, sehingga meningkatnya efek atau toksisitas Nah, inilah yang dapat saya bahas. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat.